Video dokumentasi testing Mobo Acer Z476 dengan prosesor Intel Core i3 Gen 6 untuk pengawasan tanggal 18 April 2025. Oke, Mobo masih tersedia di unit dengan perangkat terinstall. Kita ada baterai, heatsink fan, CDRW, RAM PC3L2 keping total 8GB, SSD, WiFi card, speaker, fungsional touchpad, keyboard, fleksibel LED, dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Sebelum kita lakukan tes charging, kita tekan tombol power. Oke, Mobo nyala. Mobo booting. Ya, Mobo running, SSD terbaca, Sinambi nunggu masuk ke dalam Windows. Kita cek untuk penampakan mainboardnya. Untuk motherboardnya sendiri, dia masih clean, belum ada tanda atau bercak di service. Ya. Untuk area segel, kita segel di area sini. Untuk area segel toko. Oke, kita cek lagi. Ya, Mobo sudah masuk ke dalam Windows. Untuk pertama kita cek navigasinya dulu untuk fungsional touchpad. Untuk touchpad jalan, kursor jalan. Oke, kita close dulu. Ya, untuk fungsional klik kanan, oke. Untuk fungsional klik kiri, kita coba untuk move. Ya, untuk fungsional klik kiri juga oke. Ya, kita tutup. Untuk kemudian selama pengetesan video untuk tes kedua kita testing untuk fungsional charging. Kita cek indikator belum ada indikator cas atau DC terpasang. Kita cek persentase baterai. Baterai di 48%. Kita colokkan cas ke DC nya. Ambil dulu casnya. Ya, untuk chargernya kita pasangkan charger di DC. Indikator cas nyala warna oranye. Notifikasi cas masuk. Oke, kita tutup dulu. Baterai di 48% ya. Untuk kemudian kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDiag. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Acer dengan sistem model Acer Z47631TB dengan prosesor Intel Core i3 6006U dengan memori terinstall 8GB DDR3L. Kita cek. Oke. Untuk RAM-nya 2 keping total 8GB. Dengan display adaptor ada Intel HD Graphics 520, sound input ada speaker 3 high definition audio dan pattern input ada mouse dan keyboard. Untuk spesifikasi cukup, kita tutup, kita cek display adaptor dengan buka display setting. Kita adjust brightness untuk display adaptor utama. Tes display adaptor oke. Kemudian kita tes untuk fungsional port VGA dan port HDMI. Untuk tes fungsional port HDMI, VGA dan HDMI, kita testing menggunakan dual screen monitor. Kita tes dulu untuk port HDMI VGA-nya dulu, sorry. Ya, kita pasangkan untuk port VGA-nya. Port VGA terpasang, dual screen sudah on. Tes port VGA oke. Kita eject. Untuk kemudian kita tes untuk port HDMI. Kita pasangkan dulu untuk port HDMI-nya. Untuk tes port HDMI kita juga menggunakan dual screen monitor. Maaf, salah kabel untuk ekstensi HDMI-nya. Kita pasangkan dulu untuk port HDMI-nya. Ya, sudah terpasang. Kita coba untuk cek port HDMI.
head, kita tunggu untuk port HDMI nya ya, masih belum mau display, sudah terintegrasi, HDMI terpasang. Kita tunggu monitor nyala. Ya, port HDMI oke, dual screen on. Port HDMI oke, port VGA oke, kita eject. Untuk tes berikutnya, kita testing untuk fungsional speaker atau sound. Kita testing menggunakan audio dari video. Tuh, speaker bunyi. Kita coba adjust volume. Kita rendahkan, kita naikkan, rendahkan, naikkan. Tes audio oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional fleksibel LCD. LCD sudah nyala, tinggal fungsional kamera. Kita buka lewat start, pilih kamera. Indikator kamera nyala. Ya, framing kamera oke, tes fungsional webcam oke, tes kamera oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional WiFi card, bisa nangkep jaringan atau tidak. Kita coba di setting WiFi. Jaringan terdeteksi, kita coba untuk konekkan. Oke, jaringan terkoneksi, bisa terconnected. Testing WiFi card oke. Kita coba untuk tes browsing menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita searching YouTube. Tes jaringan oke, tes WiFi card oke, tes browsing oke. Coba kita move ke gambar. Ya, tes browsing oke, tes WiFi card oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional hardware seperti CD/RW dan port USB. Kita testing buka melalui File Explorer. Kita pilih disk PC. Ya, CD/RW terdeteksi. Kita coba eject lewat File Explorer untuk fungsional CD/RW. Untuk CD/RW keluar, tes fungsional CD/RW oke, kita eject. Oke, tes fungsional CD/RW oke, kita close. Kemudian kita tes untuk port USB. Untuk tes port USB kita testing menggunakan flash disk. Kita tes dulu untuk port USB 1. Tes port USB 1 oke, USB terbaca. Kita eject. Tes port USB kedua. Tes port USB kedua juga oke, kita eject. Tuh, kemudian kita tes port USB secondary sebelah kanan. Sekalian cek audio. Kita tes untuk port USB secondary sebelah kanan. Tes port USB secondary sebelah kanan juga oke, USB terbaca. Tes fungsional USB oke, tes fungsional CD/RW oke. Kita tutup semua aplikasi, kita kembali ke tes charging, cek persentase baterai. Bentar, belum tak pilih.
Oke, coba all option. Ya. Oke, baterai naik di 57%, 38 menit full charging, tes charging oke, ada kenaikan, kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai di 58%. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, Mobo Acer Z476 dengan prosesor Intel Core i3 Gen 6 tertes oke. Mobo siap kirim. Tuh fungsional fan berputar ya.